untuk menguji. Saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya. Yang tahu saja kalau memang Ya. Ya. Dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu yang bukan di luar. Foto ini saja, foto ini pernah lihat? Bukunya sih tidak. Fotonya ini siapanya? Ya kalau di medsos Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan nunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? ya Jokowi. Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji, Bu. P8 Bapak. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Yang Menutupi ya. Ini Bukan asli itu jadi. ya. Oke. Silakan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, Bu, tapi sudah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus Saksi jadi menjawab yang tahu ya. Jangan yang tidak tahu jawab. Ya. Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan Ya. pernah lihat saja. Ya. Jangan memaksakan. Ya. Silakan. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johanna. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketuyan itu apa, Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN, Bu, ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketuyan itu, Bu? Ya kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah. Gula merah, ya. Yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya, Bu ya? Ya. Itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya. Tadi Bu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya, Bu? Sebenarnya sih apa yang gampang banget, Pak. Gampang ya, Bu? Iya. Gimana? Ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya. Pak Jentu Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan Padi, ya. Soekan beras ya. Ya. Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. Ya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau ventilator. Itu ingatan Ibu. Dipakai Ya. untuk Oke, iya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja, tidak terus-terusan. Tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di Pendowo, di belakang Pendowo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul atau ya rapat-rapat lah, begitulah. Meeting lah, sekarang tuh bilangnya gitu ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar, Pak. Nonton bareng film malam minggu dari TVRI. Bukan Barcelona ya, Bu? Bukan ya? Kan. Ya. Itu yang apa? Yang film-film apa? Yang susah misalnya. Terus Baik. pasti bintang-bintang. Film teknologi. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada enggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bangga ada dokumennya, ada fotonya, ada enggak? Atau itu hanya ingatan Ibu saja? Ya selain ingatan, saya bilang tadi kan, kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa Ustaz. Iya. Ustaz jadi. Iya. Jadi apa juga
di foto gitu. Ya. Tapi sayangnya Ya, rumah saya itu kan di daerah banjir, ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset? Ya, karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut. Ya, ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui. Ya kalau foto-foto mengenai selepan padi, diagnostik dan lain sebagainya ya bukan Pak. Enggak, ya cukup. Ya, foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Ya kalau saya dulu ya Pak ya, kalau Ya. yang di Pendopo itu tidak pernah. Tidak pernah ya. Tapi ya kami melakukannya itu di dusun Gagatan dan di dusun Semoran Ya. itu. Ya. Ibu kan tahu nama Pak Jendri itu kan nama panggilan ya, nama aslinya Pak Abdul Wahab ya Bu ya. Nama Pak Jendri itu nama aslinya lengkapnya Abdul Wahab ya. 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 Ibu tahu nama istri Pak Jendri? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kami itu manggilnya Bu Lurah atau Bu Kak Des atau Kak Jentu aja. Oh begitu. Ada nggak di situ nama Mbak Put? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya. Itu Mbak Puji itu istri Pak Lurah ya Bu ya. Nah, jadi dari kami cukup. Silakan rekan yang lain. Oke. Terima kasih Tinggi ya. Saudara saksi. Saudara saksi tahu nggak siapa nama panggilan Joko saat itu? Jokowi. Ada nggak? Kalau semua orang dapat. Ya kalau di bukan kami ya Pak ya. Sebagai Silakan Bu. KKN, yang masa itu kami memanggil Jokowi itu adalah Oke. Kalau Owi pernah hidup ternyata. Tapi saya tidak pernah mendengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi mengenal Joko Widodo atau Jokowi itu sebelum KKN atau sesudah adanya KKN? Pada waktu KKN itu Pak, Saat KKN itu aja, Ya. sebelumnya nggak kenal sama sekali. tidak kenal sama sekali. Ada berapa nama Joko pada peserta KKN saat itu? Saya tidak tahu Pak. Kan namanya umum ya, seperti Agus, Joko, Mul gitu. Ya makanya itulah apa di desa kami yang kami memanggilnya sebagai Jack. Panggilannya Pak Cek. Ya, panggilannya Cek. J A C Ya. Saya lanjutkan kembali. Ada yang menarik Ibu. Saya ini ingatan Ibu ya. Di dalam KKN kan tadi di Pendopo, tapi tadi ibu tidak ingat itu rumahnya Pak Lurah atau siapa, tapi tentu ibu ingat. Ibu kan makan 3 kali di tempat KKN Ibu ya. Ya, pertanyaan saya Bu, yang masak selama KKN siapa Bu? Bu Jentu dan karyawannya, Ya, pembantunya gitu. ya, siapa namanya Bu? Saya tidak tahu. Oh ya, yang masak itu namanya Mbak Put, itu Mbak Puji ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 85 ya. Meskipun dari beberapa saksi tidak ada yang satu KKN sama lulus di tahun yang sama. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah KKN Ibu berinteraksi nggak dengan orang yang bernama Joko Widodo itu? Sebetulnya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ya. Ibu tahu tidak pada tahun kurun waktu 2005-2010 ada alumni UGM yang di Ketuyan menjabat wali kota itu pernah mendengar tidak Ibu? Entah di berita, entah di medsos? Ya saya tahu, tetapi saya tidak ngeh Ya, bahwa itu adalah
Jack teman saya. Oh Jack, ya siap. Nanti saya ke beliau panggilnya Pak Jack itu ya. Saya lanjutkan kembali Ibu Pak Irfan, tidak perlu ketawa. Itu hak saya pertanyaannya. Ya. Yang namanya dari sekarang. Ya. Yang ditanya yang dicatat itu. Iya, iya. Jangan berbuat lagi. Enggak, saya tidak, maaf Bapak, saya nyaman. Saya juga mencatat ya. Jadi yang dijawab saja. ya. Jadi panggilannya Jack ya. Ya, panggilannya Jack. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu pernah tidak ada berita di koran yang Ibu baca? Itu wali kota Surakarta 2005, 2012 itu teman saya alumni UGM, pernah enggak baca berita seperti itu? Ya itu kan Pak, waktu itu kan saya itu tinggal di Jakarta. Di Jakarta, ya. Itu yang berita-berita dari Solo itu tidak sampai ke sana. Oh, tidak sampai ke Jakarta. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita, tahu? Nah itu kan ya sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden. Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana? Berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong kan sudah viral. Tidak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkup sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya nih. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan Kemampuan akademik karena yang dilihat karena akan membuka kepada arah. mencari, mohon maaf yang mulia, untuk menggunakan cara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Ya. Saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya. Yang tahu saja kalau memang kan. Ya. Ya. Ini jelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu yang mulia, bukan di luar, di lain persoalannya. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Ya, sudah sampai yang Ini masih hak saya. Masih hak saya bukan? etika. Saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interjek keberatan. Cukup ya. Silakan keberatan. Saya tidak menuduhkan kepada saksi. Etikanya di mana? Saya tidak melanggar etika. Ya. Silakan. Silakan. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, pertanyaan saya pelan-pelan. Ya. Jadi di pertama tadi Ibu tunjukkan foto-foto Joko Widodo itu tidak berkacamata. Betul? Ya. Nah, terus foto yang di ijazah itu berkacamata. Betul? Iya. Kedua-duanya itu Joko Widodo. Ya. Hitung dulu ya Pak ya. Kalau dalam angan-angan saya, ingatan saya di masa lalu itu ada Pak Jokowi. Sama, jadi yang tidak berkacamata juga Pak Joko Widodo, yang berkacamata Pak Joko Widodo. Ya. Cukup Pak Hakim? Ya. Ada yang tanya lagi? Cukup ya. Cukup? Dari terkait 2, 3, dari terkait ada pertanyaan. Yang sudah ditanya dari pertanyaan. Ibu sudah saksi ini. Kami ingin bertanya dengan pernyataan ya dari rektor ya bahwasannya Pak Jokowi itu pernah kuliah dan juga pernah lulus di UGM itu. Nah, dengan Ibu ya sebagai saksi, apakah pernyataan dari Bu rektor itu pernyataan yang benar? Sebenarnya saya begini ya Pak ya. Ya saya kan hanya sebatas ini saja. Oke, dingin aja. Nanti yang selanjutnya aku. Ya. Ya ini semua ini kamu tanyakan. Ya, Pak Jokowi itu teman ibu, ya, dan itu menjadi bagian dari proses Nanti berikutnya. dan ibu di UGM. Ya. Ibu mengalami sendiri dengan Pak Jokowi bersama-sama berproses dalam konteks KKN-nya. Kan itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak ada pertanyaan. Dalam kesimpulan. Kami langsung ke kesimpulan. Terima kasih ya. Kenal Joko Widodo ya. Apakah Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota?
Nah kalau menurut yang di berita-berita ya. Ya. Menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya. Presiden Republik Indonesia. Iya. Ya. Apakah Joko Widodo itu yang KKN bersama saudara? Wong biru. Saya yakin Pak. Yakin. Sebab gini Pak ya, ketika itu sedang Kalau lama punya pertanyaan sendiri juga ada apa-apa. Pilgub DKI dan juga Pilpres DKI ya, profil beliau itu dimuat atau ditampilkan di koran Kompas. Karena saya itu keluarga saya itu kan ya dengan koran Kompas yang dalam bentuk lembaran itu kan ya, jadinya ya yang tahu ya. Oh ini seperti teman saya dulu ketika KKN ini. Oh ya. Iya. Pernah ketemu? Sekarang ini pernah ketemu? Sejak selesai KKN sampai detik ini Pak belum pernah bertemu dengan Jokowi. Sejak KKN sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini itu yang jelang 41 tahun nanti pernah. Coba enggak kalau ini bener. Saksi lulus kan ya di UGM ya? Lulus Ya. Fakultas Biologi ya? Biologi. Ada jurusannya kan? Fakultas saja. Ya waktu itu saya itu belum ada jurusan. Ada jurusan. Tetapi kadang-kadang termasuk saya juga begitu ya Pak ya, sering yang ngomong itu atau kan merasa bahwa skripsi yang saya ambil itu adalah jurusan saya gitu. Waktu di foto ijazah, pernah lihat ijazah saksi sendiri kan ya? Ya, pakai kacamata atau tidak? Saksi? Saya tidak. Tidak pakai kacamata. Tadi setelah KKN tidak pernah ketemu dengan teman-temannya. Ya betul. Tapi apakah itu tahu bahwa mereka semua sudah lulus? Sama sekali tidak tahu Pak. Sebab yang jangankan mulai fakultas, sesama yang fakultas sendiri juga tidak tahu Pak. Sebab kan ya saya katakan tadi ya bahwa sebelum mengambil KKN dan skripsi itu teman-teman itu sudah menyelesaikan teori dan praktikum begitu. Ditinggal KKN dan skripsi kan, itu jarang jumpa lagi dengan teman-teman seangkatan, apalagi lain fakultas Pak. Jadi tidak Ya sama saja. apa jarak antara fakultas biologi dengan kehutanan dengan yang lain? Jauh banget Pak ya sekarang ini Pak ya. Aku ramu itu salah. Ini pertanyaan ini Tidak pernah ada kabar terus budaya kakek gitu dan lulus semua begitu. Tidak. Sudah wisuda semua itu tidak pernah juga. Tidak karena tidak saling menanyakan. Tidak surat-suratan di mana telepon juga ya Pak. Tidak ada Pak. Selanjutnya, kalau ibu diperiksa juga di kasus pidananya, adanya laporan dari ini pernah diperiksa di Pak Polisi, ini itu. Pernah saya. Benar juga ya, karena Iya. tadi disita termasuk itu. Iya. Jadi, nah, ya, terus kemudian tadi menyatakan bahwasanya prorektor UGM menyatakan ijazah itu asli ya. Tadi ibu ada keterangan seperti itu. Nah itu apakah ibu juga pernah dipanggil UGM untuk melakukan temuan khusus ibu pernah dipanggil pihak UGM, korektorat UGM terkait adanya kalau kita bahasa polemik ijazah ini terkait 1 tahun kebelakang? Kalau saya Pak ya kalau dipanggil sama rektor tidak pernah, tetapi pernah pertemuan secara Zoom itu ya dengan LPM saja. Khusus KKN saja, tidak hal-hal lainnya. Nah, LPM ya? Iya. Iya. Setelah kejadian ini Itu waktu mau ya kayaknya sih sidang KIP itu. kayak ini Iya. Jakarta ini. memang anak Pak Lurah ya.
diminta Zoom itu ya. Iya. Berarti keterangan ini juga diminta masalah pakaian ini atau bagaimana? Atau hanya memberi apa seperti apa kegiatan? Ya yang ditanyakan tentang yang KKN saja gitu, yang lokasinya di mana, gitu, teman-temannya siapa, gitu. Ya. Dimintai sama apa itu juga pernah bersaksi di sidangnya KIP? Tidak. Yang hanya diminta Ya. keterangan saja. Di sama LPM via Zoom itu. Iya. Itu aja yang tidak pernah ke sidang di KIP, jadi saksi juga tidak pernah. Baik itu ya. Ini lanjut. Kalau untuk skripsi kita di sama KKN selesai sama teori dan praktikum ya biasanya gitu. Iya. Jadi ini berarti KKN sama skripsi di ujung ya di ujung studi lah. Iya betul. Baik ya. Kalau begitu, kalau sebelum KKN mengambil penelitian bisa atau bagaimana untuk syaratnya KKN dan skripsi? Ya, setahu saya itu Pak yang harus juga menyelesaikan teori dan praktikum itu sudah selesai semuanya, itu teorinya dan praktikum pun SKS tersebut. Nah, yang dua itu tuh belakangan gitu. Jadi kalau sudah selesai, misalnya saya ngambil skripsi dulu baru KKN boleh, atau KKN dulu baru ngambil skripsi, atau dua-duanya boleh beriringan? Itu tergantung dari kebijakan fakultas masing-masing, Pak. Setahu saya itu. Ya. Ya. Kan Dan yang dosen pembimbing skripsinya juga, yang dosen pembimbing akademiknya itu tidak boleh. Yang tidak boleh tentang keluarga ini sing KKN sing ngerti kowe sing maca sapa aku mungkin sing rambutnya kok kalau memang harus seperti ini kecuali sudah menyelesaikan mata kuliah teori dan praktikum itu aja. Ya, Ini lain fakultas lain kebijakan. ya, sepertinya seperti itu. Jadi boleh mengambil skripsi sebelum KKN boleh. Yang tergantung dari itu tadi. Ya, Pak. kalau di fakultas itu di fakultas biologi Kalau yang saya tahu tidak bisa gitu. bisa jadi Yang harus selesai teorinya dulu dan prakteknya dulu, praktikumnya itu maksud saya. Sedangkan yang misalnya begini SKS-nya itu kan 3 gitu ya. tidak ada. Yang 2 teori, yang 1 praktikum. Ya, ini kami sedang masih ada saksi lagi. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya dalam 1 tahun kira-kira bisa tidak menyelesaikan skripsi dan KKN-nya dalam waktu 1 tahun atau 1 semester bahkan kira-kira bagaimana atau dengan interaksi dengan mahasiswa yang lain kira-kira ada interupsi kan sudah selesai semua kuliah ya. Ya kalau setahun itu ya bisa ya Pak. Tapi kalau dalam 1 semester itu ya kayaknya juga ragu-ragu, tapi kemungkinan juga bisa. Ya. Jadi prinsipnya masing-masing fakultas punya kebijakan sendiri ya. Kalau misalnya memang sebelum KKN saya mengambil skripsi, kemudian selesai KKN saya melanjutkan skripsi sampai dinyatakan divisi lulus, bisa juga punya. Bisa seperti itu. How many people under the corp? How many people?